tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 terhadap pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Yang kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Muso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri. Selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi paham kiri seperti PKI, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan sebagainya. Pecahnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 memiliki tujuan dan bagaimana penumpasannya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah, yaitu Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. FDR Madiun memulai aksinya pada 18 September 1948 dengan merebut pejabat pemerintah daerah, sentra telepon, dan markas tentara yang dipimpin oleh Sumarsono dan Djoko Sujono. Dalam serangan itu, terdapat 2 perwira yang tewas terbunuh dengan 4 orang terluka. FDR dapat menguasai Madiun sepenuhnya hanya dalam hitungan jam. 2 anggota FDR yaitu Setiaji dan Wikana mengambil alih pemerintah sipil dan membentuk Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun. Setelah mendengar apa yang terjadi, Muso dan Amir menuju Madiun untuk mendiskusikan situasi bersama Sumarsono, Setiaji, dan Wikana. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan Muso sudah membentuk Republik Soviet Indonesia. Sementara Muso pada hari yang sama pukul 10.30 menyatakan perang terhadap Indonesia dengan menuding Soekarno dan Hatta menjadi budak imperialisme Amerika dan pengedar Romusa. Namun setelah itu, beberapa pemimpin FDR justru memutuskan untuk berbalik arah, menyatakan kesediaan untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Mereka menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukan kudeta, melainkan upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Pada 23 September 1948, Amir juga menyatakan bahwa konstitusi FDR adalah negara Republik Indonesia. Bendera mereka tetap merah putih dan lagu kebangsaan mereka masih Indonesia Raya. Sayangnya, upaya tersebut tampak diabaikan pemerintah Indonesia. 1. Pembangunan terganggu. Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai terhambat, sehingga pembangunan menjadi terganggu dan tidak maksimal. Apabila pembangunan terganggu, maka kehidupan masyarakat menjadi kurang sejahtera. Kedua, banyak masyarakat yang merasa tidak aman. Adanya 2 kubu saat terjadinya pemberontakan PKI Madiun membuat masyarakat menjadi merasa cemas dan merasa tidak aman, terutama bagi mereka yang tinggal di dekat Madiun. Rasa tidak aman ini membuat masyarakat akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan para tetangga dan saudara-saudaranya. Ketiga, banyak masyarakat yang meninggal dunia. Pemberontakan PKI Madiun memakan banyak sekaligus korban jiwa.
baik itu dari TNI ataupun dari PKI. Sehingga banyak sekali masyarakat yang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Selain itu, banyaknya korban jiwa ini munculkan sejarah kelam bagi negara Indonesia. Keempat, aktivitas terganggu. Pemberontakan PKI Madiun mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat takut untuk beraktivitas karena takut akan dilukai oleh PKI. Dampak yang satu ini juga memberikan keterlambatan pada pembangunan dan memunculkan rasa trauma. Akhir pemberontakan PKI 1948. Demi memulihkan keamanan Madiun, pemerintah mengirim pasukan TNI Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Abdul Haris Nasution untuk melangsungkan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948. Salah satu operasi penumpasan tersebut adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto di sebelah barat Ponorogo. Musuh berhasil ditemukan dalam pengejaran tersebut dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya juga berhasil ditangkap dan dieksekusi mati. Dalam pengejaran tersebut, Amir tertangkap di Grobogan, Jawa Tengah. Perkiraan korban dalam peristiwa ini berjumlah 24.000 orang, 8.000 diantaranya dari Madiun, 4.000 di Cepu, dan 12.000 di Ponorogo.